Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di edisi kali ini kita akan membahas tentang pakan lagi, di mana ada pernyataan dari teman kita yaitu tentang pakan. Jadi edisi kali ini saya akan berikan informasi kualitas pakan yang tidak sesuai. Itu harus hati-hati untuk para peternak, terutama untuk entok ya. Itu bisa menyebabkan kerugian pada peternak sendiri. Nah, di sini cukup sulit ya untuk peternak entok ini, lagi kendalanya lagi banyak. Ini berhubungan dengan pakan yang naik ya. Terus stok pakan juga susah. Itu yang menyebabkan kendala itu hampir merata dari keluhan-keluhan atau pernyataan dari teman-teman kita. Seperti yang satu ini, untuk pernyataannya adalah benar untuk dedak saya itu ada campuran skam ya, atau skam tuh kalau teman-teman nggak tahu kulit padi ya, itu ternyata membuat entoknya kurus-kurus. Nah, di sini akan saya perjelaskan untuk teman-teman juga yang kemarin bertanya di sini biar lebih paham. Oke, sebelum kita bahas, untuk teman-teman yang mungkin belum subscribe channel Catur Unggas, bisa subscribe dulu, like dan juga tombol lonceng agar teman-teman tidak ketinggalan info terbaru dari Catur Unggas channel. Oke, kita ambil video di kandang entok jumbo ya teman-teman. Kemarin ada yang mengusulkan untuk mengganti dedak pakai sekam giling ya. Jadi sekam giling itu tidak direkomendasikan ya, tidak direkomendasikan untuk pakan unggas. Ya, jadi kalau teman-teman memang sengaja memakainya, itu sama aja nanti malah menambah masalah. Jadi pernyataan dari teman kita ini, entoknya tambah kurus, itu benar ya, 100% benar. Jadi saya sendiri juga dulunya itu pernah juga seperti itu. Terus yang lebih parah lagi untuk teman-teman yang biasa membeli labelnya dedak, begitu juga di Catur Unggas, ini harga masih 3.000. Saya sendiri selalu ngecek ya, ngeceknya itu teliti banget. Itu mungkin ada juga campuran tapi nggak terlalu banyak kemungkinan. Kalau 100% free dedak itu sekarang kan memang kalau dipresisikan dengan harga juga mereka susah untuk bahannya, karena memang untuk padi sendiri ini masih belum masa panen, terkecuali nanti kalau masa panen kemungkinan bisa turun untuk harga dedak. Terus harga beras juga naik, seperti itu teman-teman. Ini berkesinambungan, saling berhubungan. Jadi kalau teman-teman membeli labelnya dedak, itu teman-teman harus lihat teliti. Kualitas di kandang Catur Unggas juga untuk pakan dedak ini juga kurang bagus menurut Catur Unggas. Bukan yang nomor satu. Kalau yang nomor satu KB itu memang benar-benar asli, itu bahkan dari kulit berasnya, bukan dari padi yang digiling limbahnya, itu bukan, tapi limbah dari beras diputihkan lagi, seperti itu. Jadi kalaupun sedikit itu udah sangat-sangat bagus untuk penggemukan entok. Nah, untuk mensiasati atau bisa menggunakan pakan yang dimana itu sudah dicampur dengan sekam, teman-teman lihat persentasenya. Kalau emang itu kita belinya tuh dedak, ternyata ada campuran sekamnya, teman-teman harus cari pakan yang nutrisi karbohidratnya bagus, yaitu nasi aking. Jadi kemarin itu salah satu pelajaran juga bagi saya, bagi Catur Unggas. Waktu nasi akingnya telat, itu sempat terlihat untuk entoknya tuh ada pengurangan ya, pengurangan dikit, dan akhirnya saya dapat lagi. Itu pun sudah saya carikan jagung. Akhirnya saya carikan jagung. Kita beli jagung itu kalau di Catur Unggas 7 on tuh sekitar 9.000. Itu kalau 1 kilo sekitar 12.000. Kalau dibandingkan dengan nasi aking, itu untuk kuantitinya masih bagusan nasi aking.
untuk kualitasnya memang lebih bagus jagung, tapi untuk selisihnya itu enggak banyak teman-teman. Jadi masih bagusan nasi aking dari segi harga dan juga dari kualitas dan juga dari jumlahnya seperti itu. Nah, di sini teman-teman harus bisa menyiasati dan jangan lupa untuk konsentrat, jangan sampai telat konsentrat ataupun pur. Itu nanti kalau teman-teman kurang bagus untuk meracik pakannya, lagi-lagi kita beli pakan yang labelnya dedak semisal, ternyata di situ ada sekamnya, untuk entoknya itu kekenyangannya kurang, untuk jadi dagingnya juga nggak mumpuni, akhirnya kurang nutrisi, intinya seperti itu nanti malah membuat teman-teman rugi. Nah, ini satu kendala juga dimana saya sendiri juga berusaha untuk mengkondisikan ya dari ternak-ternak caturunggas agar nanti bisa supply juga ya lancar seperti itu untuk dedaknya, karena ada juga kondisi dari teman-teman itu yang mengeluhkan untuk bahannya yang susah, itu juga ada. Dedak sampai harga 8.000 per kilo juga ada seperti itu. Mbak, semisal nanti diganti dengan polar gimana? Kalau polar itu sama aja, ketika teman-teman itu tidak memberi nasi aking tuh kurang juga teman-teman ya. Jadi kalaupun nanti polar aja itu konsumsinya juga harus lebih banyak ya, karena untuk polar itu juga dilihat dari fisiknya juga ringan ya, tapi teman-teman harus menambah dari kuantitinya atau takarannya seperti itu. Jadi kalau kurang itu juga malah berpengaruh ya, dari bobotnya itu nanti ketika udah berat bisa menyusut teman-teman. Jadi entok teman-teman ketika udah berat pakannya bagus nih, ini sangat penting ya untuk teman-teman. Pakannya bagus, udah bagus, posturnya udah bagus, bobotnya nanti kalau kualitasnya menurun dari pakannya itu akan menurun ya teman-teman, garis bawahi itu akan menurun. Nah, itu untuk kalau udah menurun kurus gimana, bisakah diperbaiki? Bisa teman-teman ya, kalau sudah seperti itu pakannya diperbaiki lagi. Jadi di situ teman-teman bisa mengoreksi sendiri, oh ini pakannya kurang bagus nih, harus ditambahin ini nih, seperti itu. Jadi harus benar-benar teman-teman ngoreksi ya, ngoreksi, oh pakannya entok saya sering, intinya sering kalau lihat orang seperti kayak lapar terus. Nah, itu karena nutrisi pakannya kurang, terutama udah tak kasih dedak, padahal dedaknya itu tadi campurannya sekam teman-teman. Apalagi teman-teman pakai sekam 100%. Kalau ada yang memberikan masukan sekam 50%, pur 50%, itu nanti belum terlihat. Kalau 1-2 ekor atau 3 ekor nanti pencernaan yang kalah teman-teman ya. Pencernaan itu karena mungkin tekstur dari sekam itu kasar ya. Oke, mungkin itu saja. Jadi di sini Caturunggas share tentang pakan supaya teman-teman hati-hati ketika udah membeli, apakah harus nggak dipakai, mbak, dipakai, tapi cari pakan yang bisa mengimbangi, yang nutrisinya lebih bagus dari dedak sekam tadi. Pakai roti BS bisa, pakai sisa nasi dari warung bisa, dari nasi aking bisa, keong sawah mungkin melimpah juga bisa. Terus pakan-pakan yang limbah buah itu bisa gemuk teman-teman. Kenapa limbah buah bisa gemuk? Karena di situ ada kalori yang tinggi, pemanis
dimana itu nanti bisa mendongkrak bobotnya. Dulu juga pernah catur unggas lihat video saya yang awal-awal sendiri, itu saya pakai limbah kulit pepaya matang dari pedagang rujak buah. Itu juga bisa gemuk-gemuk teman-teman, karena itu mengandung gula. Oke, mungkin itu saja informasi kali ini, dan semoga informasi dari Catur Unggas Channel bermanfaat. Jangan lupa subscribe, karena subscribe kalian adalah satu partisipasi untuk mendukung para pecinta unggas seperti Catur Unggas Channel. Like apabila kalian suka dengan video ini, tombol lonceng untuk notifikasi video terbaru dari Catur Unggas Channel, dan share ke teman-teman yang lain agar informasi dari Catur Unggas Channel tidak hanya sampai di kalian saja. Dan untuk teman-teman yang berminat untuk pembelian entok jumbo, anakan entok jumbo, telur verdel entok jumbo, bisa DM langsung di Instagram Catur Unggas, dan jangan lupa untuk follow Instagram Catur Unggas. Semoga kita semua diberikan kesehatan, keselamatan, panjang umur, kelancaran rezeki, serta perlindungan dari Tuhan yang Maha Esa. Oke, cukup sekian, terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. See you next time.